Terima kasih Anda kembali bersama kami di segmen terakhir ini. Kita masih lanjutkan dialog kita bersama ICW dan KPK. Saya ke Mas Tama terlebih dahulu di studio. Mas Tama, ini ada rencana dari pemerintahan Presiden Jokowi untuk melanjutkan pembangunan Komplek Hambalang tersebut. Menurut Anda kira-kira bagaimana dengan adanya kasus masih berjalan? Ya, yang pertama tentu harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau kemudian proyek ini dilanjutkan, kira-kira akan lebih banyak ruginya atau akan lebih banyak untungnya? Ini yang kemudian perlu dipertimbangkan. Karena apa? Karena ini sudah perkaranya masih berjalan, belum selesai. Kemudian juga tadi upaya-upaya KPK, misalnya kalaupun ada kerugian negara, kita belum tahu bagaimana upaya-upaya pengambilan kerugian negara itu dilakukan, dan ini juga belum selesai. Artinya memang alangkah baiknya bagi Presiden maupun siapapun yang punya kebijakan untuk meneruskan proyek ini, yang pertama lihat tadi soal pertimbangan. Diteruskan atau tidak tergantung pada tadi akan banyak untungnya atau ruginya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, alangkah baiknya bersabar karena ini proyeknya kasusnya belum selesai begitu. Ya, kalaupun ada kebutuhan lain terkait dengan sarana olahraga begitu, ini harus dipikirkan untuk mengalihkan ke tempat lain. Jadi Hambalang dibiarkan saja, sabar dulu sampai KPK betul-betul selesai. Oke, Mas Febri, ada rekomendasi dari KPK mengenai hal ini? Jadi selain penanganan perkara yang sedang kita jalani juga saat ini, kita juga sudah merespon surat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang saat itu dikirim sekitar 21 Mei 2015 yang lalu. Jadi intinya ada pertanyaan apakah ini bisa dilanjutkan atau kondisinya seperti apa. Kemudian kami melakukan diskusi dan tentu saja meminta pada ahli yang berasal dari tim ahli dari ITB, Institut Teknologi Bandung, untuk melakukan penelaahan lebih lanjut termasuk juga pengecekan fisik di lokasi. Nah, ada beberapa rekomendasi dari tim ahli ITB kalau kita bertanya tentang apakah misalnya pembangunan Hambalang bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi setelah pengecekan fisik di lokasi, kemudian dikatakan bahwa lokasi tersebut memang lokasi yang rawan longsor karena kontur di lokasi lahan merupakan apa yang disebut dengan jenis tanah lempung yang akan mengembang jika terkena air dan akan memadat jika terkena panas. Nah, ini tentu beresiko dan disimpulkan oleh tim itu lokasi rawan longsor. Kita juga tahu beberapa ahli juga sudah mengatakan seperti itu. Dan kemudian juga dikatakan proses perencanaan dilakukan tidak dengan matang dan terdapat kesalahan konsep sejak awal. Nah, kalau memang ingin dibangun lebih lanjut atau proyek dilanjutkan, maka tim merekomendasikan dilakukan kajian risiko. Jadi perlu ada satu tahapan lagi, kajian risiko secara menyeluruh, dan itu dilakukan oleh institusi yang independen, baik untuk masing-masing bangunan yang sudah ada, akses jalan menuju lokasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembangunan. Nah, kalau kajian risiko ini tidak dilakukan, maka tim mengatakan bahwa sampai saat ini lokasi tersebut belum layak, pembangunan di lokasi tersebut belum layak dilanjutkan. Jadi ada dua pilihan, ada pilihan itu yang sebenarnya bisa dilakukan, yaitu kajian risiko secara menyeluruh oleh institusi yang independen. Dan ini tentu bukan domain KPK. Saya kira KPK akan tetap dalam proses penanganan perkara ini, dan pada tahun pertengahan 2015 kemudian kita memfasilitasi adanya kajian atau pengecekan fisik di lokasi oleh tim ahli dari ITB tersebut. Lalu kalau misalnya terkait dengan kerawanan kasus korupsi dalam proyek ini, karena sudah pernah terjadi dalam proses sebelumnya, dari KPK bagaimana sarannya? Ya, untuk titik rawan dari korupsi, kalau kita baca putusan Andi Malarangeng yang sudah berkekuatan hukum tetap sampai di Mahkamah Agung, kemudian divonis 4 tahun karena memang ada pelanggaran sejumlah prosedur ya, dan ada bukti memperkaya diri sendiri atau orang lain, termasuk melalui adik dari Andi Malarangeng yaitu AZM, dan kemudian ada orang lain dan korporasi juga yang ditangani di sana. Nah, kita tahu dalam proses ini menteri yang seharusnya menjadi pengguna anggaran kemudian menunjuk KPA, kuasa pengguna anggaran pada saat itu sekretaris menteri, dan itu menurut hakim adalah mandat.
Jadi saya kira proses ini perlu diperbaiki untuk pengadaan barang dan jasanya. Tidak hanya untuk Hambalang saja saya kira, tapi juga pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek besar yang lainnya. Jangan sampai kemudian proses pengadaan itu dalam proses perencanaan anggarannya sudah ada transaksional atau kong kali kong dalam tanda kutip antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Karena memang model seperti itulah yang kita temukan di banyak perkara yang ditangani oleh KPK. Baik, Mas Febri, terakhir ini banyak orang bertanya, ini sudah 5 tahun berjalan kasusnya, kira-kira kita bisa menunggu berapa lama lagi sampai akhirnya tuntas semua proses terkait dengan kasus Hambalang ini? Kami akan bekerja secara maksimal untuk menuntaskan kasus Hambalang ini dan juga kasus-kasus lain yang menjadi kewenangan dari KPK dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada di KPK misalnya. Tapi kami akan bekerja keras dan kami tahu harapan publik cukup besar untuk penuntasan kasus tersebut. Soal waktu kami belum bisa sebutkan karena penanganan sebuah perkara tentu saja butuh waktu yang tidak sebentar, apalagi jika ditemukan informasi-informasi atau bukti-bukti yang cukup kuat untuk dilakukan pengembangan di penanganan perkara. Baik, terima kasih Mas Febri Diansyah, juru bicara KPK sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Mbak Valen. Baik, ya Mas Tama, terakhir apa harapan Anda terhadap kasus ini? Ya tentu tadi saya sudah katakan di awal, korporasi yang mendapatkan keuntungan segera diproses, begitu juga dengan individu-individu. Dan mungkin juga ada bagusnya KPK segera membuat semacam sistem atau fungsi koordinasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dari mulai di legislatif, konteks penganggarannya, sampai kemudian proses pengawasannya. Karena kan ini yang namanya yang namanya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa ini selalu jadi kasus yang paling sering ditangani. Jadi kalau kemudian makin banyak, berarti kan fungsi pencegahan yang juga tugasnya KPK juga belum maksimal. Saya rasa itu yang menjadi hal penting juga. Baik, kita harapkan juga bisa segera dituntaskan kasus Hambalang. Terima kasih Mas Tama sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk saat ini. Dan saat lagi Anda dapat menyimak program Connect 360. Anda bisa mengirim informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @bth.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.